Pemuda-muda mendapat perhatian dari CEO cantik. Setiap pagi bangun, akan mendapat bayaran besar. Namun dihadapkan pada kekayaan yang melimpah, pemuda itu memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan CEO. Karena dia seorang ahli dalam merayu wanita. Seorang ahli dalam merayu tanpa terikat. Mengandalkan pesona untuk mendapatkan keuntungan dari hati wanita. Di hadapan gadis kaya yang manja, pemuda itu dengan perhatian yang tulus dan hadiah unik, menonjol dari para pengagum lainnya. Namun di saat-saat terakhir, pemuda menerima kabar akhir kerjasama. Ternyata ayah si gadis khawatir anaknya akan menderita jika pergi dari rumah. Maka dia mempekerjakan pemuda untuk menemani putrinya. Sekarang 2 tahun telah berlalu. Pemuda yang mendapat bayaran, lalu mengakhiri sikap perhatiannya. Berencana untuk menjauhi gadis kaya itu mulai saat itu. Dia langsung berlari menuju CEO cantik yang dingin. Kemudian, dengan cerita sebelum tidur yang bagus, berhasil menyembuhkan gangguan tidur CEO. Sejak itu menjadi asisten pribadi CEO. Namun, dalam sebuah acara, karena tamu wanita ingin mengenal pria muda, CEO mulai merasa cemburu. Dia dengan kejam merendahkan pria muda di toilet. "Chen, biar aku memberitahumu. Aku merasa baik, memanggilmu sayang. Jika perasaan tidak baik, jujur saja, berjualan." Namun, di perjalanan pulang, CEO tanpa sengaja menemukan catatan medis di mobil. Ini membuatnya salah mengira bahwa pria muda tidak lama lagi akan meninggal. Niatnya untuk mempermainkan hati pria muda berubah. Tanpa diketahui bahwa yang sakit sebenarnya adalah adik pria muda. Ini juga menjadi alasan dia menahan malu untuk mencari uang. Hari itu, pria muda sedang menjaga adiknya di rumah sakit. Dia bertemu dengan pria yang gagal mendekati dokter wanita. Berdasarkan prinsip tidak mengambil uang dari orang kaya, pemuda segera mengusulkan. Dengan 500 yuan, dia bisa mengatur kencan antara pria dan dokter wanita. Namun pria langsung menaikkan harga menjadi 500 ribu. Hal ini membuat pemuda sangat senang. Dia segera menampilkan keterampilan merayu yang seperti di buku pelajaran. "Kakak kelas, kamu berbicara denganku. Saya adalah mahasiswa di dekat sini. Mahasiswa kedokteran. Kamu sudah selesai kerja. Maukah kamu makan malam bersama? Saya memiliki beberapa hal akademis. Ingin berkonsultasi dengan Anda." "Sudahlah, temanku akan menjemputku sebentar lagi." "Pacar, kamu pikir aku seperti ini? Seperti orang yang punya pacar?" "Melihatmu seperti ini, seperti punya banyak pacar." Tidak ada tanggapan langsung. Ada drama. Dia adalah temanmu." "Oh, hubungan kami." "Oh, dia baru saja pulang dari luar negeri." "Oh ya, saya dengan beberapa teman lainnya selalu mengajaknya makan bersama, tapi dia selalu menolak, selalu menghindar. Jadi begitulah, dia lupa persahabatan demi cinta." Tidak, aku bukan begitu. Namun, kalian makan malam bersama. Apa urusan saya? Aku juga tidak bisa melakukan apa-apa." "Kakak kelas, kamu lihat, kamu cantik sekali." Dia sudah terpesona. Dia bahkan tidak bisa berjalan. Kalau kamu tidak pergi, dia tidak mau pergi meskipun dia bilang apapun. Lebih baik berikan kesempatan. Kenalanlah. Ini tidak terlalu nyaman. Malam tadi saya minum terlalu banyak. Bagaimana kita akan pulang? Dia bisa mencari supir. "Oh iya, saya bisa memesan supir." "Baiklah, saya akan pergi ganti baju. Kalian tunggu aku di bawah." Keren banget, bro. Semua dokter sudah ditaklukkan. Dokter juga manusia. Mereka tidak bisa memiliki lingkaran sosial mereka sendiri. Mereka tidak bisa memiliki lingkaran sosial mereka sendiri. "Oh begitu. Ah, jadi, mengapa kamu tadi bilang?" "Aduh, saya bilang kamu baru saja pulang dari luar negeri. Itu untuk memperlihatkan latar belakangmu. Dari awal yang tidak menyenangkan, sampai tahap ini, dia sudah mulai tertarik. Tapi minat ini hanya sebatas, kita bisa mencoba untuk berteman. Wanita seringkali butuh bantuan. Saya bilang jika dia tidak pergi, pertemuan kali ini tidak akan terjadi. Sebenarnya ini untuk dia. Alasan untuk pergi." "Oh begitu. Ah, jadi dia baru saja bilang, minum terlalu banyak malam ini, tidak bisa kembali. Mungkin itu, bukan maksudnya begitu. Kamu terlalu berpikir. Dia hanya mencoba. Apakah kamu punya mobil kecil?" "Oh, halo semuanya. Senang bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Bagaimana bisnismu?" "Chen, saya akan memberikanmu kesempatan. Kesempatan untuk minta maaf. Asalkan kamu mengucapkan maaf, aku akan mengizinkanmu di masa depan mulai lagi untuk mengejarku. Sekarang tenang." "Kamu kenapa berdiri sendirian di sini? Minum bersamaku." Sebenarnya ketika dia mengangkat gelas minumannya, "Aku bisa pergi sekarang. Bagaimana? Dia sekarang. Sudahkah dia minum terlalu banyak? Jatuh di pangkuanmu. Keren banget, bro. Semuanya ditebak olehmu." Sebenarnya, saat dia baru saja duduk, pada saat itu, di dalam hatiku, aku sudah tahu.
Ini, kita sudah sepakat. Terlalu banyak, tidak sedikit pun. Hari ini kamu bisa dibilang membuatku terkesan. Aku sudah bilang, selama kamu membantuku untuk mengalahkannya, 500.000. Saya tidak akan membawa pergi 1 sen pun milikmu. Biaya operasi terakhir Ting-Ting sudah terkumpul cukup. Mulai besok, saya benar-benar bebas. Menurutmu dia itu seorang seperti apa? Wanita materialistis. Awalnya hanya main-main. Baiklah, lalu aku akan melakukannya. Tidak perlu diingatkan lagi. Lebih pelan. Jangan minum terlalu banyak lain kali. Dia tidak duduk di sebelahmu. Sebenarnya, dia duduk di sebelahku. Pria yang mengumpulkan biaya operasi keesokan harinya langsung datang ke bawah gedung direktur untuk mengundurkan diri. Sang direktur yang marah ingin menelepon untuk memberi pelajaran. Namun si pemuda langsung membuang ponsel yang diberikan oleh direktur. Hal ini membuatnya sangat marah. Namun teringat kondisi yang dijelaskan dokter. Sang direktur mengira pemuda tidak mampu membayar biaya pengobatan dan berencana menyerah. Maka segera memerintahkan bawahannya untuk mengatur posisi wakil direktur untuk si pemuda. Namun ternyata ditolak lagi. Dia hanya ingin pergi begitu saja. Saya telah diblokir. Saudara Chen, Ibu, ini adalah yang saya rekomendasikan untukmu. Itu Gigi, Chen Rang. Ini ibuku Wen Yun. Halo Tuan Wen. Chen kecil. Sungguh memalukan. Perusahaan mengalami sedikit masalah. Kamu tunggu dulu di samping. Baik. Seorang pemuda kecil, tinggal di sini. Bisa mengerti? Ketua Dewan Direksi, kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Pikirkanlah solusinya. Cepat, apa gunanya panik? Putri Qin, kali ini kembali dari luar negeri. Mengendalikan keuntungan lebih dari 5 miliar. Proyek besar, mitra di seluruh kota. Semua orang sedang memperhatikan potensi ini. Sudah umum diketahui, karakter Putri Qin sangat meragukan. Sulit ditebak. Banyak pengusaha berusaha keras untuk berhubungan dengannya. Pada akhirnya, bahkan tidak bisa bertemu dengannya. Kita dengan susah payah, akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu. HMPH, Anda masing-masing menganggap diri sebagai elit. Perusahaan sangat membutuhkan kalian saat ini. Tidak ada yang berani maju, berani mengambil proyek ini. Kalau begitu, biarkan aku mencoba. Kamu tahu yang itu. Apakah gadis kaya itu sulit ditenangkan? Kita sama sekali tidak bisa menanganinya. Kamu yang muda berani bicara. Tuan Wen, saya hanya punya satu pertanyaan. Saya benar-benar tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Anda sebaiknya mencari orang lain. Tuan Liu, ini sudah yang ketiga. Apakah Anda masih tidak puas? Kalau begitu, aku akan memberimu Chen Rang itu lagi. Panggil dia kembali. Tidak perlu. Saya sudah menyelidikinya. Malam ini, dia akan menginap di Hotel Qin. Bukankah Anda besok? Saya ingin berbicara dengan Tuan Li dan Tuan Lin. Tempat makan malam dengan pengembang. Orang ini pasti diam-diam melihat rencana perjalanan bulan ini. Dia cukup cerdas. Saya sangat penasaran. Besok kamu akan melakukannya. Dengan alasan apa? Meminta maaf kepada saya. Saya sangat menantikan. Selamat datang di Hotel Qin, Tuan Liu. Tuan Liu, akhirnya kamu datang. Nanti harus minum 2 gelas. Saya akan meminta mereka untuk menyajikan makanan terlebih dahulu. Nanti kita bicara. Tuan Liu, Anda benar-benar menebak dengan tepat. Tidak tahu juga, ada alasan apa untuk kembali meminta bantuan Anda. Saya bisa memberikan padamu menit waktu bagiku. Maaf. Ibu, cepat datang melihat. Anak baik. Duduk di sebelahnya. Mungkin itu. Ayo, pergi lihat. Ayo. Saat itu, temanku wajahnya memucat. Chen Rang. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Nyonya Qin. Kamu belum selesai bicara. Terus apa yang terjadi? Kemudian, mereka bilang Putri Qin dingin dan sulit didekati. Ternyata ditaklukkan oleh Chen Rang begitu saja. Ditaklukkan tanpa suara. Bagaimana dia bisa melakukannya? Sangat hebat. Tidak bagus, tidak bagus. Panik melakukan apa? Tidak melihat kita dan Nyonya Qin sedang berbicara. Sedang ngobrol ya? Ada apa? Nyonya Qin datang. Apa? Nyonya Qin datang. Nyonya Qin sudah di ruang VIP. Kalian semua tidak di sini. Qin sedang marah sekarang. Kamu semua salah paham.
Apa? Aku sudah bilang, apa gunanya membawanya kemari? Bahkan orang pun bisa salah dikenali. HMPH, pergi. Ayo pergi. Sorry, terlalu nyaman berbicara denganmu. Lupa melihat waktu. Aku masih ada urusan sedikit. Saya akan pergi terlebih dahulu. Selamat siang, Nyonya Qin. Senang bertemu dengan Anda. Maaf, apa maksud Anda? Kamu benar-benar merencanakan untuk bertemu denganku. Sekarang aku sudah sampai. Tapi kalian terlambat. Bagaimana? Menyulitkanku. Aduh, maaf, Nyonya Qin. Kami tidak bermaksud begitu. Selama hidupku, paling tidak suka dengan orang yang tidak punya waktu. Orang yang tidak punya konsep. Jadi, bagaimana kalau kita mulai makan dulu? Sambil makan sambil berbicara. Ya, mari bicara pelan-pelan. Makanan sudah datang. Pelayan. Pak Wen, katakan saja. Saya sibuk sampai jam 6 sore hari ini. Masih ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi, mari kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. 10 menit. Saya hanya memberikan kepada kalian 10 menit waktu. Jika dalam waktu tersebut, kita belum menyelesaikan pembicaraan, maka tidak perlu melanjutkan pembicaraan. Baiklah, Nyonya Qin, perusahaan kami, untuk proyek kita ini, telah memahami dengan baik tentang ini. Ini adalah proposal yang kami buat. Silakan lihat. 3 hal. Pertama, meskipun perusahaan Anda memberikan penawaran yang cukup baik, tapi bukan yang terbaik, kami membandingkan pihak kerjasama yang berkualitas, tidak kurang dari 5 perusahaan, mulai dari duduk, untuk mempertimbangkan kerjasama dengan Anda. Dia sama sekali tidak menganggap, "Hei, Qin Jie," sebagai sesuatu yang serius. Berdasarkan kontrol kualitas produk perusahaan Anda, dari segi kontrol kualitas produk, mengapa saya harus percaya kepada Anda? Ketiga, pria ini, sejak duduk, terus-menerus menyela pembicaraan. Dia sama sekali tidak menganggap, menyamakan negosiasi bisnis ini, sebagai sesuatu yang serius. Menunjukkan pandangan perusahaan Anda, sangat tidak bagus. Secara keseluruhan, mengapa saya harus bekerja sama dengan Anda? Kerjasama, Qin, secara keseluruhan. Tentang hal ini, kami bisa menjelaskannya. Dia sama sekali bukan orang dari perusahaan kami. Sudahlah, hei, Qin Jie, berikan kami kesempatan lagi. Saya hanya pergi ke toilet sebentar. Tidak perlu gugup seperti ini, semua orang. Hei, atmosfer ini benar-benar dikendalikan olehnya. Sekarang saya dalam posisi pasif. Cepat, pikirkan apa yang harus dilakukan. Menyajikan. Semoga kerjasama sukses. Saya dengar, ruang VIP nomor 1 sudah dipesan. Sepertinya itu adalah mereka dari tim Wen. Ada masalah ini. Mereka adalah mitra bisnis. Ayo sapa saja dulu. Aku sudah bilang, tidak seharusnya membawanya ke sini. Hanya akan membuat keadaan semakin kacau. Apalagi yang bisa dilakukan. Chen kecil, sebentar lagi Qin Jie akan kembali. Kamu cepat minta maaf. Ya, Kak Chen, toh dia adalah seorang putri. Cukup minta maaf saja tidak akan merugikan. Mengapa aku harus minta maaf? Kamu masih berani membantah di sini. Ups, oke, Tuan Wen. Jangan menghalangi aku hari ini. Ada sesuatu yang harus kukatakan. Kemarin, siapa yang dengan tegas membanggakan proyek ini bisa dipercayakan padanya? Siapa yang bilang, apa, tidak ada wanita yang tidak bisa diatasi di dunia ini? Tetapi sekarang, sudah sampai di depan orang itu. Bahkan tidak berani bicara sepatah kata pun. Kalian bilang membawanya. Apa gunanya membawanya ke sini? Benarkah? Sungguh ada wanita di dunia ini. Wanita yang tidak bisa kamu atasi. Jadi aku ingin tahu, bagaimana kamu ingin mengatasi aku? Sudah selesai. Harimau betina ini akan marah. Saudara Chen Rang, kamu harus bertahan. Bagaimana aku memanggilmu? Nama keluarga saya adalah Chen. Sebutkan satu kata. Chen Rang. Baik, jadi hari ini kita, ayo jangan bicarakan pekerjaan dulu. Mari kita bicarakan tentang hubungan pria dan wanita. Aku agak penasaran. Apakah kamu begitu yakin bisa mengalahkanku? Kamu benar-benar mengenal aku, kan? Sedikit. Jadi kamu tidak berpikir, dengan cara kamu menghadapi gadis kecil, dan menerapkannya padaku, akan bisa mengalahkanku. Oh, maaf. Kamu, benar-benar, bukan tipeku. Tipe apa aku? Apakah itu benar-benar penting? Apa maksudmu? Aduh, Tuan Qin, Tuan Wen. Sungguh kebetulan, kamu juga sedang makan. Sungguh kebetulan. Oh, kami di ruang nomor 2. Ayo sapa kami. Jadi begitulah, dia datang ke sini untuk menemani minum. Aku sungguh meremehkan orang seperti itu.
menghina orang semacam itu, menderita kanker, harus tersenyum dengan terpaksa, dipaksa minum, pasti hatinya sangat sedih. Aku tidak akan mengganggumu lagi, silakan bicarakan. Maaf, sudah 10 menit, perusahaan Anda memang tidak ada di perusahaan kami, dalam pertimbangan, jadi akan ada peluang di masa depan. Mari kita bekerja sama lagi, mengantar tamu. Qin, semuanya adalah kesalahpahaman. Xiao Chen, cepat minta maaf kepada Qin. Segera minta maaf. Apakah kamu kehilangan suaramu? Tidak perlu minta maaf. Dia masih tidak pantas. Aku pikir dia cukup cocok. Jadi nanti jika ada kesempatan, dalam lingkup pertimbangan,